Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran bidang fikih Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bab salat. Di sini saya akan membahas tentang salat musafir, salat Jumat, salat gerhana, salat hari raya, salat istisqa, dan salat jenazah. Yang pertama yaitu salat musafir. Nah, jadi salat musafir adalah salatnya orang yang bepergian yang menempuh jarak jauh dan perjalanan itu mubah untuk mengqashar salat fardu asar, zuhur, dan isya menjadi 2 rakaat. Yang kedua itu sholat Jumat. Sholat Jumat ini hukumnya fardu ain bagi laki-laki yang merdeka, berakal, balik serta mukim pada tempat yang terdengar suara azan. Yang ketiga yaitu sholat gerhana. Ya, jadi sholat gerhana ini ada 3 cara pelaksanaannya. Yaitu yang pertama, sekurang-kurangnya dikerjakan 2 rakaat seperti sholat sunnah zuhur tanpa menambahkan rukuk dan qiyam. Yang kedua, dilaksanakan 2 rakaat dengan menambah rukuk dan qiyam pada setiap rakaat. Kemudian yang ketiga, yaitu cara yang lebih sempurna, yaitu dikerjakan 2 rakaat seperti cara kedua, tetapi sunnah membaca Al-Baqarah pada qiyam pertama sesudah membaca doa iftitah, ta'awuz, dan juga Al-Fatihah. Yang keempat yaitu sholat hari raya. Nah, jadi sholat hari raya atau sholat id ini ada 2 rakaat. Ya, jadi bertakbir 7 kali di rakaat pertama dan 5 kali pada rakaat kedua. Sholat id ini hukumnya sunnah muakkadah bagi tiap-tiap yang akil balik hingga pada yang mengerjakan haji, tetapi tidak sunnah untuk berjamaah. Yang kelima yaitu sholat istisqa. Ya, sholat istisqa hukumnya sunnah muakkad bagi setiap orang mukmin dan musafir, ya, untuk memohon hujan kepada Allah karena memerlukan air, sekalipun untuk isi negeri Islam yang lain, selama itu bukan terdiri dari orang fasik, ahli bid'ah, serta sesat itikadnya. Yang keenam yaitu sholat jenazah. Jadi sholat jenazah ini terdiri dari 7 perkara. Yang pertama niat, yang kedua qiyam, ya, berdiri bagi yang mampu. Yang selanjutnya 4 kali takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah sesudah bertakbir, membaca sholawat sesudah takbir kedua, membaca doa untuk orang yang wafat khusus baginya setelah takbir ketiga. Kemudian yang terakhir salam. Dan untuk perbandingan pemikiran, ya, ini saya mengambil hukum wanita menghadiri sholat Jumat ditinjau dari perbandingan pemikiran dari 4 mazhab. Yang pertama yaitu Hanafiyah. Jadi Hanafiyah ini berpendapat bahwa lebih utama zuhur di rumahnya karena sholat Jumat tidak disyariatkan untuk mereka. Kemudian Malikiyah ini ada 3, ya, boleh, makruh, dan juga haram. Kalau yang boleh itu bagi wanita yang sudah tidak menarik. Kemudian yang makruh itu bagi wanita yang masih menarik kaum pria. Kemudian yang haram itu bagi gadis remaja yang dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah. Nah, kemudian yang ketiga yaitu Syafi'iyah. Menurut Syafi'iyah ini dapat kita simpulkan 2, apabila diizinkan wali dan apabila tidak menimbulkan fitnah maka boleh. Kemudian menurut pendapat Hanabilah, wanita boleh menghadiri sholat Jumat selama dianggap tidak cantik, ya, maksudnya menarik perhatian laki-laki. Apabila dianggap cantik atau mempesona, cantik, ya, maka dia makruh menghadiri sholat Jumat secara mutlak. Nah, jadi kalau menurut Hanabilah ini, kalau misalkan dia itu menarik atau cantik, ya, maka dia makruh menghadiri sholat Jumat secara mutlak. Nah, kemudian ada perbandingan pemikiran Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dengan isu terkini dan fatwa kontemporer. Nah, jadi di sini saya ngambilnya dari Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia, ya, telah menetapkan sebuah fatwa pada tanggal 28 November 2016 atau 28 Safar 1437 Hijriah. Nah, jadi tentang pelaksanaan sholat Jumat di tempat selain masjid. Nah, jadi di sini para ulama itu tidak ada ikhtilaf dalam memperbolehkan sholat Jumat selain di masjid, kecuali mazhab Malikiyah. Nah, jadi mazhab Malikiyah ini berpendapat bahwa sholat Jumat itu hanya dapat dilaksanakan di masjid jami dan sholat Jumat itu tidak sah apabila dilaksanakan selain di masjid.